Sore ini saya mau mengajak saudara untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan saudara, memang kita hidup sedang melewati goncangan-goncangan kehidupan saudara. Semua orang mengakui bahwa keadaan dunia bertambah hari tidak bertambah baik saudara. Bahkan sekarang ini goncangan ada di setiap area dan sepertinya goncangan ini belum berhenti. Bukan itu saja, tetapi dengan segala pengaruh dari virus corona kita lihat ada banyak hal yang memang menggelisahkan banyak orang. Melihat kondisi dunia yang berada di dalam sebuah goncangan yang luar biasa ini saudara, sehingga membuat semua orang berada seperti terdorong kepada rasa takut saudara, seperti terdorong ke dalam rasa takut. Goncangan dan permasalahan yang menimpa negara-negara bahkan seluruh dunia saudara. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi goncangan ini pun terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan, bahkan mimbar gereja pun sedang digoncang saudara. Terkadang banyak penyebabnya, apa saja saudara, kita bisa mungkin ada banyak orang-orang yang bisa merasa benar, bisa saling menghakimi, dan kita cenderung saudara untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, saya katakan sekali lagi saudara, bukan hanya dunia ini tetapi gereja Tuhan bahkan mimbar Tuhan sedang banyak digoncang. Kalau Bapak Ibu sempat dengar berita ya beberapa waktu lalu, ada kejadian di Surabaya, ada seorang katanya pendeta ya saudara, jadi miris sekali, sedih sekali saudara, dan aduh saya nggak habis pikir gitu. Dan bukan itu saja saudara, semua ini sedang masuk ke dalam goncangan yang memang Tuhan izinkan saudara. Goncangan terjadi di sana, di sini, bangsa-bangsa semua sedang digoyang oleh Tuhan saudara. Nah karena itu Ibrani 2 ayat yang pertama dikatakan karena itu kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin saudara. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus kebingungan, arus ketakutan, arus kegelisahan, dan arus ketidakpastian. Nah ini tuh firman Tuhan mengingatkan kita apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah pernah Tuhan bicara buat kita, baiklah kita jangan hanyut dan jangan terbawa oleh segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini saudara. Mungkin Anda tidak usah kaget dengan berita-berita dan segala macam, sebab pada Matius menceritakan juga saudara, Matius 24 ayat 21 dikatakan sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak pernah akan terjadi lagi. Nah saudara, yang satu hal yang harus kita percayai bahwa memang akhir zaman itu sedang terjadi saudara, amin. Berarti kegenapan firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan itu benar saudara. Itu benar. Ada banyak orang kita bilang, wah Alkitab nih ditulis pokoknya banyak kesalahan dan lain-lain. Sampai kita ini yang Alkitab ngomong benar apa enggak. Saya pernah saudara, dalam pemikiran saya kadang-kadang saya mengerti ya, banyak orang bisa punya pendidikan yang sangat tinggi dan pikiran mereka bisa shift. Karena apa? Memang ada poin-poin tertentu di mana kita belajar apa yang jadi pengetahuan manusia dan kita akhirnya jadi mikir sendiri. Saya pernah di satu titik pikir ini yang Alkitab bilang benar enggak? Karena setiap agama basically mengajarkan kebaikan, itu benar. Tapi agama ini apakah Alkitab ini yang diomongin benar apa enggak? Tapi kalau dengan segala tanda-tanda zaman saudara, dengan segala peristiwa-peristiwa yang satu demi satu terjadi saudara, kita baca firman Tuhan akhirnya semakin percaya harusnya karena apa yang ditulis Alkitab ada banyak yang terjadi. Amin saudara.
Ada banyak yang terjadi. Jadi saya pikir wah puji Tuhan di tengah segala kegelisahan dan ketakutan berarti apa yang Alkitab tulis benar. Memang sisi yang lain kita juga kesulitan karena kita bergumul dengan tiap-tiap hari punya keadaan. Tapi di satu sisi kita melihat Alkitab ternyata Alkitab saya ini benar. Apa yang selama ini saya sembah, apa yang selama ini saya layani, ini saya ada di jalan yang benar. At least seperti itu saudara. Setidaknya kita ada di jalan yang benar. Nah sore ini saya dengan cepat dan ringkas mau ajak saudara di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini saudara. Karena itu saudara mari kita mau memahami goncangan yang Tuhan izinkan. Nah goncangan yang Tuhan izinkan yang pertama saudara. Tuhan mengizinkan pergoncangan ini untuk pemurnian. Amin saudara. Saat ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Artinya gini, Tuhan nanti mau datang, gerejanya disiapin dulu saudara. Gerejanya disiapin dulu. Dulu waktu kecil-kecil sama saya sekarang ngelihat Kalista juga. Kalau saya lagi mengerjakan sesuatu di komputer, Peggy lagi masak, kita bilang Kalista, ya you jangan main-main, mesti kerjain homework. Jam 12 mesti selesai karena kita mau ke gereja begini. Nah dia harus selesaikan itu homework sebelum jam 12. Kalau enggak ya dapat disiplin gitu. Nah sebelum Tuhan datang, sepertinya surga lagi mengirimkan signal dan sebuah berita penting bahwa Sang Pencipta mau datang. Amin saudara. Mempelai pria itu mau datang, jadi mempelai wanita ini lagi dibersihkan. Kalau kita mau nata rumah, kita mau renovasi rumah saudara, pasti banyak barang di rumah itu yang kita geser, kita pindahkan. Benar gak saudara? Kalau kita mau bikin dapurnya supaya kelihatannya plong gitu ya saudara. Istilahnya ini luas gitu. Mungkin ada sekat yang kita pikir, oh kita mau bongkar atau mau apa. Kita mau adakan renovasi, kita mau gak usah sebesar itu deh. Kita mau cat tembok aja, itu barang-barang harus disingkir. Apalagi, suara gede juga, apalagi ya saudara, kalau Tuhan mau datang, dia mau bersihkan dulu saudara. Dan menurut saya, itu adalah salah satu bentuk kasihnya Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan katakan dia datang seperti pencuri. Tetapi sisi lainnya, sebelum dia datang, dia masih kasih kesempatan buat kita nih saudara, untuk perbaiki lagi hidup kita. Jadi dia masih baik gitu, masih berikan kesempatan karena nanti di akhir zaman nanti saudara, Tuhan yang kasih dan karakter Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh dengan disiplin, Tuhan yang adil. Di dalam kasihnya ada keadilannya dia. Jadi firman Tuhan benar, sampai semua orang mendengar kabar berita Injil baru Tuhan datang. Jadi dikatakan itu benar. Nah karena itu goncangan untuk pemurnian saudara. Membersihkan dan mempersiapkan orang-orang percaya untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah Lukas pasal yang pertama ayat 70-75 mengingatkan kita saudara. Seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh nabi-nabi Tuhan ya saudara. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh, dikatakan di sini, dari semua orang yang membenci, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham. Ia mengarunia kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah padanya tanpa takut dalam, apa saudara? Kekudusan dan kebenarannya di hadapannya. Jadi dia lagi benar-benar seperti gereja mau dibawa Tuhan kepada panggilan awalnya gereja. Supaya bisa beribadah tanpa ketakutan dan dalam kekudusan dan kebenaran. Saudara waktu saya dengar berita itu ya, yang di Surabaya itu, aduh berapa belas tahun itu anak perempuannya. Dan di dalam gereja itu, aduh saya pikir itu kalau hidup perjanjian lama itu udah tanah terbelah masuk ke dalam langsung cepat aja. Kayak ada banyak kali ya saudara kadang-kadang kalau udah pulang gitu.
Ada beberapa kali saya suka ketinggalan ini, clickers ini ya saudara, clickers lagi ini. Nah biasanya saya, mumpung malam, besok udah macet kalau kembali ini. Soalnya dalam weekdays mereka di tempat ini juga ada ibadah. Nah kalau sekali saya pulangin gitu ya saudara ke sini malam duduk, saya masuk sendiri aja gitu saya malam-malam sekitar jam 10, 11 gitu. Kalau ini lagi ketinggalan, ini suka-suka ikut saya ke rumah saudara. Sampai ya ketinggalan. Nanti nggak bisa, soalnya Pastor Bill suka tanya, Pastor Sam do you see, oh iya lupa. Nah dia nggak bisa, jadi saya pikir udah malam-malam saya pikir saya balikan ya. Nah kalau malam saya datang sini, saya sepi saudara. Beberapa kali saya duduk di depan, saya lihat, saya bicara sama Tuhan. Sepi gitu, saya doa, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan kasih gereja ini luar biasa. Wah jadi saat yang intim saudara, saat yang intim banget. Dan kadang saya nangis, kalau lagi ada masalah, ya saya datang saya doa di sini. Walaupun sendiri saudara. Tapi saya rasa gereja seperti refuge, seperti tempat perlindungan di mana ada kehadiran Tuhan. Saya sangat dikuatkan. Nah lalu Tuhan juga mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Sambil berpegang kepada firman kehidupan agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus. Supaya kita bisa bermegah pada hari Kristus. Dan kita percaya Tuhan akan membuat hidup kita bercahaya saudara. Makanya dibersihkan, kita dimurnikan saudara. Nah di Titus juga dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita disiapkan Tuhan, kita lagi dikuduskan Tuhan supaya kita jadi umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik katanya saudara. Yang rajin berbuat baik. Nah saudara kita lihat dalam di atas ini saudara kita lihat gereja, Tuhan pernah katakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sebenarnya saudara yang buat gereja, yang bikin gereja adalah Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab di dalam pertumbuhan daripada gereja itu sendiri. Mengapa Tuhan izinkan goncangan? Karena Tuhan sayang sama kita saudara. Mending dibereskan sekarang daripada nanti dia datang, waduh kita nggak siap sama sekali. Dari berbegitu billion manusia yang ada, cuma hanya segelintir yang masuk surga. Padahal Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amin saudara, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Nah mari kita membaca ayat pokok kita hari ini saudara. Saudara bisa catat hari ini khotbah menghadapi goncangan hidup. Ayat pokoknya, ayat dasarnya adalah ini saudara. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Mari dengan cepat saya mengajak Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan baca ayat 25 sampai 26 saja pada hari ini. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah saya mau ajak saudara lihat dikatakan ayat 25,
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Artinya saudara, Tuhan Yesus sudah datang. Dia yang sebelumnya adalah firman menjadi manusia. Dia sudah datang dan berfirman kepada kita. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, kita tidak luput, bisa katakan sini kan. Tidak luput dari hukuman. Yang pertama, yang kedua, siapapun yang menyampaikan firman, jangan tolak firmannya. Mungkin yang menyampaikan hidupnya juga masih belum benar, saudara. Termasuk saya juga. Karena itu siapapun yang menyampaikan, bukan itu yang kita lihat, tapi firmannya. Jangan tolak firmannya. Karena tidak luput dari penghukuman. Apalagi jika kita menolak atau berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Nah ini. Apalagi kalau Tuhan yang bicara kamu gak dengar, waduh udah deh. Ini aja dikatakan tidak luput. Jadi yang pertama kita mau mengerti bahwa udah waktunya kita jadi orang percaya yang dewasa, orang percaya yang mengerti bahwa marilah kita terima setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi orang itu yang bicara, tetapi itu perkataan Tuhan sendiri kita terima penyampaian firman Tuhan. Itu yang penting saudara. Dan kita lihat lagi ayat yang ke-26 ini saudara. Waktu itu suaranya apa saudara? Menggoncangkan bumi. Maksudnya ini saudara, alam semesta terjadi karena Tuhan berfirman. Amin saudara. Alam semesta terjadi karena Tuhan berfirman. Dikatakan jadilah terang, jadilah benda-benda penerang. Dia itu berfirman, dia bicara, dia berfirman saudara. Jadilah semuanya. Dan waktu gunung-gunung terjadi saudara, itu adanya goncangan. Makanya waktu suaranya menggoncang bumi, nah itu. Pada saat penciptaan itu terjadi. Lalu dikatakan lagi, tetapi sekarang Ia memberikan apa saudara? Janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan apa saudara? Langit juga. Nah di sini saudara adalah satu pembelajaran buat gereja dan buat kita orang-orang yang percaya. Kita lebih cenderung suka janji Tuhan, janji yang baik, janji yang enak. Janji berkat, janji kesembuhan, janji pertolongan, janji kekuatan. Pokoknya semua jenis janji yang baik, yang positif, yang enak didengar, semua yang baik lah. Benar gak saudara? Ya, kita cenderung mau kayak gitu. Kalau kita tanda tangan kontrak telepon kita sama AT&T atau T-Mobile, nanti satu kali kadang-kadang telepon kamu kita bisa putuskan telepon kapan aja kita mau. Wah masa kita mau begitu saudara? Oh kita bayar kok. Tapi kali ini Tuhan bicara sendiri bahwa Ia memberikan janji. Jadi saudara, goncangan seperti yang kita alami ini bisa salah satu dari janjinya Tuhan. Nah orang yang gak ngerti ini saudara. Makanya saya bilang kasih itu punya dua sisi ya. Seperti mata uang. Pengertian dan tindakan. Kalau pengertian kita salah, tindakan kita juga salah. Karena itu kita harus mengenal Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan katakan kasih itu ada disiplin. Kasihnya Tuhan itu aku mendisiplin anak-anak yang aku kasih supaya kita gak jadi anak-anak yang gampang. Nah kalau di dalam goncangan, setiap goncangan kita mengertinya, wah ini kok begini Tuhan, saya udah melayani, saya udah kerja, saya ini orang baik, pretty much, saya ini gak pernah bikin neko-neko apa-apa, tapi kok harus ngelaluin ini. Nah kembali kepada ini saudara, kalau kita mengerti ini, Tuhan katakan bahwa tapi sekarang Ia memberikan janji. Jadi goncangan pun merupakan salah satu bentuk apa saudara? Janjinya Tuhan. Dia mau goncangkan. Kalau digoncangkan, topeng-topeng akan terbuka.
Kalau digoncangkan, semua ikatan dunia saudara yang nempel sama kita bisa jatuh. Makanya kita perlu digoncangkan, di-shake. Orang kadang-kadang waktu, ini sih kata mama saya ya saudara, karena waktu saya lahir mana saya ingat gitu. Waktu saya lahir saya tuh nggak nangis bayinya. Nah katanya bayi itu mesti nangis supaya salah satu tanda sehat dan salah satu tanda vital hidup anak ini baik, baby ini baik adalah dia nangis. Nah saya waktu lahir nggak nangis, jadi mesti ditampar katanya sama dokternya. Tok tok tok, terus baru nangis kayak tikus gitu, digoncang. Ada orang juga yang bisa aja orang kayak keselak kan, itu kan bus supaya apa yang tersendat di sini keluar. Orang mau apa juga harus di dadanya dipres, digoncangkan. Nah hal-hal yang kayak gini saudara, Tuhan memang izinkan, bukan hanya dia izinkan, dia janji, aku akan menggoncangkan. Supaya apa yang gak layak itu copot, protul gitu ya saudara. Itu lepas dari kita. Segala ikatan-ikatan dunia, segala gaya, segala macam yang ada luntur luluh karena digoyang. Nah kalau kita digoyang, kita percaya bahwa ini untuk kebaikan kita dan memang kita harus melalui proses ini, maka kita dapat dimurnikan. Amin saudara. Kalau kita ngelawan, waduh, apa ini kita keluar ya udah. Apa yang nempel semua kita nggak akan berubah apa-apa. You tetap begitu, bahkan dikatakan di Alkitab, orang yang baik akan semakin baik. Amin saudara. Orang yang baik akan semakin baik. Orang yang jahat akan semakin jahat. Itulah akhir zaman ini. Dan dikatakan di situ bahwa yang pertama kita belajar sore ini saudara, Tuhan berjanji menggoncangkan. Pertanyaan bagi saudara dan saya bahwa apakah kita mau dan merelakan diri kita masuk ke dalam proses ini saudara. Karena Tuhan itu Allah yang tidak pernah berubah. Amin saudara. Dia yang selalu menepati janjinya. Karena itu pasti terjadi saudara. Pasti terjadi. Dan kita lihat ayat 27 di sini ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Nah itu. Jadi prinsipnya saudara, segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncang. Sistem finansial dunia yang bisa digoncang akan digoncang. Tapi dikatakan di sini karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah sebenarnya saudara, Tuhan lagi juga dalam waktu yang bersamaan, Tuhan juga lagi mau buat perbedaan. Sebuah perbedaan. Yang dapat digoncang akan tergoncang. Yang tidak dapat digoncang akan tetap tinggal tetap. Nah saat-saat ini ya saudara, dengan segala macam yang terjadi begitu rupa saudara. Satu hal yang benar-benar menurut saya waduh sudah over ya Tuhan. Seperti udah too much gitu. Adalah ketakutan. Benar gak saudara? Ketakutan. Pemerintah bilang gak boleh gather, sekarang ini gak boleh gather di atas 50 orang. Itu makanya saya tetap mengadakan ibadah hari Minggu. Karena prinsip saya selama belum ada pemerintah mengeluarkan ultimatum, dilarang kalau ini tangkap polisi, kita tutup. Karena kita harus menghormati dan melakukan hukum atau ketetapan yang kaisar atau pemerintah sudah tetapkan. Tapi selama di bawah 50 belum ada apa-apa, gereja tetap buka. Amin saudara. Nah itu namanya memang kita beriman dan kita bijaksana. Karena kita tidak menyalahi peraturan pemerintah. Tapi sore ini gereja tetap buka sifatnya adalah saudara sukarela. Artinya saudara yang rasa diri kuat, sehat, silahkan puji Tuhan. Saudara yang rasa mungkin kurang sehat, tinggal di rumah silakan, gak berdosa. Bisa nonton juga dari YouTube.
Nanti saya juga lupa hari ini kalau bisa streaming Facebook, nanti kita usahakan minggu depan bisa selain video bisa juga streaming. Kalau streaming itu langsung saudara. Karena kan kalau Pak Nano ada butuh waktu ya 1-2 hari, tapi kalau streaming di Facebook bisa keluar langsung. Jadi kita akan coba pertimbangkan buat juga saudara-saudara yang harus tinggal di rumah. Karena itu sifatnya tidak memaksa, saudara yang mau datang silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Nah inilah kita kenapa tetap terbuka seperti ini saudara. Karena justru dalam keadaan kayak begini kita harus bisa memberikan kita harus bisa berdiri. Saya sebagai pemimpin harus, makanya saya bikin video kasih penjelasan singkat dan lain-lain. Karena di tengah-tengah ketakutan ini masyarakat dan jemaat gereja butuh satu penjelasan yang tangible. Butuh sesuatu yang reassurance mereka. Contohnya aja ya saudara. Sebelum Presiden Trump memberikan satu statement yang dimana berkata kami akan benar-benar bertanggung jawab dan kita akan kembali memberikan ini memang state emergency dan lain-lain. Pokoknya jangan takut, jangan khawatir, semua kita akan restocking again barang-barang semua. Setelah beliau menyampaikan pernyataan tersebut, stok bergerak naik loh. Karena apa? Orang butuh assurance. Orang butuh sesuatu yang ini gimana negara mau, pemerintah juga gak bikin apa-apa, presiden nih kita mau diapain segala macam. Di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan, pemimpin harus bisa memberikan sesuatu. Saya juga berkata seperti ini di jemaat ICC. Jadi saya bilang, no tetap jalan-jalan. Gak bisa gimana ya, ya terserahlah mau buka ya buka, tutup ya tutup. Ya ilah gak bisa saudara. Mesti firm, gak bisa seperti itu. Tapi juga kita melihat justru dari saat ini apa yang bisa tergoncang. Orang-orang banyak respon orang-orang yang telepon saya juga sampai marah-marah tuh banyak saudara. Pak saya mesti tutup, semua pada tutup begini. Aduh, keputusan kita bukan didasarkan atas emosi dan perasaan. Amin saudara. Tapi semua ini saya buka karena saya doa dan saya tanya juga sama Tuhan. Dan ini semua adalah hasil sebuah proses. Dan justru di situ orang yang tergoncangkan akan digoncang. Orang yang gak punya prinsip apa-apa ya kita mah kayak sera-sera mengalir ya. Kita mengalir, nah ini mengalir cuma ada 2 saudara. Either dia mengalir hanyut atau mengalir dipimpin roh, itu aja. Either dia mengalir, jalan kita hanyut gitu kan, mengalir. Tapi kita mengalir saja. Nah ini, ada kadang-kadang salah satu kelemahan gereja Pentakosta adalah, yaitu saudara. Kita mengalir aja Pak, gak usah ada persiapan. Nanti biar Roh Kudus mau bicara apa. Karena ada gereja-gereja gitu saudara. Tiap hari Minggu yang khotbah orangnya beda-beda. Gak pernah ditunjuk, nanti terserah. Ada siapa aja mau ngomong di depan gitu. Gak bisa juga terlalu plong begitu saudara. Tapi juga gak bisa juga terlalu ekstrim sampai legalitas. Semuanya by the book, by ini gak bisa juga. Nah di situ letak sensitifnya kita. Makanya Tuhan bilang yang bisa digoncang, tergoncang pasti. Takut dan segala macam ikut, tapi yang tidak tergoncang tidak akan bergerak. Karena apa saudara? Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Selama kita berpegang kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan tergoncangkan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita tidak akan tergoncangkan saudara. Jadi kita lihat di sini ayat yang selanjutnya lagi saudara dikatakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ini dia. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, udah waktunya buat kita untuk gak main-main lagi saudara. Kita ke gereja, pulang dari gereja tapi hidupnya masih kayak orang dunia. Gak bisa lagi. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama penjajahan 420 penjajahan. Selama penindasan di dalam Mesir 420 tahun. Mereka keluar dari Mesir, masuk prosesnya Tuhan. Mereka udah keluar dari Mesir, tapi sebenarnya
Mesir belum keluar dari mereka. Nah itu. Karena orang Kristen banyak juga gini, oh saya mah Pak sekarang udah gak ke tempat-tempat begitu deh. Udah gak bikin ini lagi, udah ada di gereja. Tapi dunia masih ada dalam hati. Dunia masih jadi gaya hidup. Itu yang mau digoncang sama Tuhan. Yang mau dibersihkan. Makanya apa-apa bangsa Israel, oh gak kayak di Mesir. Gak kayak di Mesir, nah itu. Mesirnya belum keluar dari orang-orang itu. Bangsa Indonesia pun dijajah Belanda itu. Berapa 100 tahun saudara? 350, wah ini sejarahnya hebat ini ya. Murid teladan ini, murid teladan. Masuk terus nggak pernah bolos. 350 tahun, waduh dijajah. Tapi sebenarnya bukan dijajah sama, maksudnya dijajah Belanda tapi itu dijajah oleh perusahaan namanya VOC saudara. VOC. Nah itu ada singkatannya. Nah banyak kali kita juga sampai sekarang masih dijajah oleh VOC saudara. VOC ini warna dunia. VOC singkatan dari Fokoke Owe Cuan. Fokoke Owe Cuan. Yang lain bocuan biarin amat lah. Itu kan yang terjadi sekarang. Orang ke market borong sampai jambak-jambak, tarik-tarik. Fokoke Owe ambil ini. Kita cari beras sekarang. Lah beras gak ada. Ada ya? Oh jadi mah. Kita cari apa-apa jadi lah ilah. Saya tisu habis apa segala mau cari, habis. Ya kan, kita mau beli saya cari yang jumbo yang gede gitu loh. Enggak ada loh. Aduh, saya mau bilang, oh itu saya beli yang kecil itu berapa biji? Enggak Pak, satu orang boleh beli satu. Lah ampun, bayangin. Ini gara-gara VOC, Fokoke Owe Cuan. Aduh. Yang lain bocuan ya udah. Itu spirit itu tuh saudara, bayangin. Ini udah jadi yang jahat semakin jahat. Orang yang baik akan kelihatan semakin baik. Bukan akan kelihatan aja, akan memang jadi lebih baik saudara. Karena ini yang tergoncang dan yang tak tergoncangkan. Amin saudara. Nah kita lihat di sini apa yang Tuhan mau ajar kita lagi saudara. Memperhatikan dengan seksama bahwa kalau saya mau ajak saudara melihat ya. Fenomena ini loh saudara. Kita nih bulan berapa sekarang saudara? Baru bulan 3 ya. Baru bulan 3 nih. Coba kalau kita pikir gini deh. Kenapa semua ini ya saudara ya. Bukan hanya virus corona lah. Banjir ya kan. Banjir di Jakarta tuh waduh. Kayak banjirnya bentar. Pokoknya segala macam nih yang kejadian. Kenapa semua itu gak terjadi 2019? Akhir 2019, udah deh. Biar nih yang jelek-jelek keluarin dulu ya kan. Supaya 2020 ini jadi tahun yang jadi lebih baik. Kan kita manusia berencana dan dalam kita hidup sehari-hari dalam sikap tindakan kita. Kita kadang-kadang maunya gitu, udah dah ini biar yang ini bersih. Biar ini kita capek-capek dulu biar ininya jadi enak gitu kan. Kalau kita mau pikir kenapa yang ini nih ya gak terjadinya tuh tahun 2019. Tapi justru awal-awal 2020. Kenapa saudara? Saya juga gak tahu sih ya. Iya dong kalau saya tahu wah saya jadi Tuhan dong. Maksudnya saudara. Cuma saya mau ajak saudara berpikir aja gitu. Kita sama-sama pikir deh. Dan saya gak maksudnya ini mengajak saudara hanya untuk berpikir. Kita memang tidak akan menemukan jawabannya. Karena memang kemarin saudara waktu di memorial ya ibadah memorialnya almarhum Pak Anton, itu sebenarnya yang khotbah di rumah duka adalah Pak Rudi Lolowang. Cuma Pak Rudi itu tengah malam message saya, dia bilang Sam, saya ini sakit. Waduh, saya pikir corona nih. Pikir waduh, kok udah deket ya corona. Saya pikir Pak Rudi corona. Oh enggak katanya enggak. Cuma hidung udah mulai meler dan ini. Iya itu tanda-tandanya Pak saya bilang. Dia juga jadi takut gitu. Oh enggak katanya. Dalam nama Yesus enggak ya. Enggak oke enggak saya bilang. Jadi nih kayaknya besok Sam mesti pimpin yang di rumah duka. Khotbah di rumah duka sama khotbah di kuburan. Untuk peti masuk tanah dan segala macam. Waduh ya udah deh.
Akhirnya ya udah, saya udah nggak tidur lagi kan tuh, waduh udah siapin semua. Nah dalam khotbah saya kemarin tuh saya mengajak jemaat untuk melihat kehidupan Ayub saudara. Kita dalam hidup kita nih saudara ya, manusia sebagai makhluk yang berpikir itu selalu akan mengeluarkan pertanyaan. Dari kita kecil, mah kenapa ya itu begitu? Kenapa begitu? Dari kita kecil sampai nanti kita mati saudara, selalu manusia akan bertanya. Nah dalam hidup kita ini, kalau orang yang baik kena kesusahan, pasti kita tanya, why bad things happen to good people? Semua pasti kita bisa tanya sama Tuhan. Waduh kok anakku begini, kenapa ya Tuhan? Nah, semua saudara, semua area, semua kejadian, semua kisah hidup kita pasti tanya. Nah ada satu contoh di Alkitab kemarin saya jelaskan, Ayub. Orang yang baik dibanggakan Tuhan. Tuhan bilang di Ayub 1 apa Ayub 3, tidak ada orang di bumi seperti Ayub tuh. Tuhan banggain Ayub depan iblis itu loh. Gak ada yang kayak dia itu. Lah kenapa dapat susah itu loh? Kenapa dapat kemalangan? Kita juga dalam hidup ya saudara, kenapa kok ini mesti datang ya? Ada corona, aduh segala macam yang kenapa? Kenapa juga gereja banyak tutup jadi online dan lain-lain? Kenapa? Nah, saya bilang kepada jemaat bahwa Ayub juga bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kok saya? Tapi Tuhan menjawab Ayub di dalam pasal 38 Ayub sampai pasal 39 dan 40 itu dikatakan Tuhan gak menjawab pertanyaannya Ayub. Tuhan bilang sama Ayub, Ayub di mana engkau pada saat saya mencipta jagat raya ini? Di mana engkau pada saat saya memanggil fajar terbit? Di mana engkau pada saat saya ciptakan ini? Pada akhirnya Ayub bilang, Tuhan memang bukan jadi hak saya untuk bertanya. Karena apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita tidak akan sanggup memahaminya. Amin saudara. Karena dia terlalu besar, tidak terbatas. Kita terbatas. Kita cuma mikir yang sederhana aja. Kalau bumi kita kan tahu dan percaya bumi itu berputar. Kalau bumi berputar kenapa kita nih gak jatuh? Kenapa kita gak tung tang ting gitu enggak? Segala planet berputar ada rotasi, ada sistem, ada sebuah sistem. Dan semua nih gak tabrakan gitu enggak? Ada katanya meteor mau nyerang bumi dari tahun ke bawah kali ini mau mana aduh. Kalau Tuhan gak izinkan itu meteor ya ada yang masuk tapi Tuhan punya sistem dikasih atmosfer, kasih ozon itu baru cuma bumi tok saudara. Kalau kita mau lihat, kita mau bikin pengetahuan sampai bisa mempelajari Tuhan kayak apa, aduh gak bisa saudara. Kita mau mengerti kayak pembantu kita dulu di Indonesia nih, kita tuan rumah kita kan punya plan gitu ya. Nanti mau ada lebaran apa, ke papi mami tuan nyonya mau pergi liburan semua mau apa-apa. Masa terus pembantu mau nanya, Nyonya kira-kira rencana Nyonya apa nih tahun 2020 Nyonya? Itu sih masalahnya bukan dia gak sanggup mengerti karena apa? Ya kamu urusannya di dapur aja gitu. Tapi kita terbatas saudara. Kita gak bisa memahami dia. Yang Tuhan berikan jawab kepada Ayub, percaya saja. Amin saudara. Percaya saja. Aku sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Amin saudara. Percaya saja aku sedang mengadakan suatu perbuatan yang indah. Nah saudara, saya percaya bahwa saya mendapat kesan ya saudara. Pada saat saya berdoa seperti Tuhan taruh sesuatu. Makanya tadi saya bilang kenapa kok terjadinya tahun 2020. Seperti Tuhan taruh kesan buat saya dapat kesan begini saudara. Ini merupakan pesan dari surga. Pesan dari surga, peringatan dari surga supaya manusia mempersiapkan diri. Itu dia. Karena waktunya sudah dekat. Kenapa enggak 19? Karena tahun 2020 waktunya jadi semakin dekat. Amin saudara.
Karena waktunya semakin dekat. Makanya jatuhnya pas 2020. Itu yang saya dapat kesan. Bahwa waktunya gak akan lama, aku mau umatku mempersiapkan diri. Umatku disucikan, dipersiapkan untuk kedatangannya Tuhan. Bukan hanya kedatangannya Tuhan, tapi kalau dalam tahun ini ada saudara dari kita yang dipanggil Tuhan juga akan siap. Amin saudara? Juga akan lebih siap lagi saudara. Nah kita lihat di sini saudara bahwa sesungguhnya Tuhan sejak awal rindu untuk menuntun kita. Seperti bangsa Israel dituntun oleh Tuhan. Tuhan rindu untuk menuntun kita. Pertanyaannya apakah kita mau dituntun oleh Tuhan? Apakah kita mau dituntun oleh Tuhan? Nah, atau adakah hal-hal yang menghalangi kita dituntun oleh Tuhan? Mungkin kesombongan kita yang menghalangi kita dituntun oleh Tuhan. Mungkin pikiran kita, logika kita yang jadi penghalang untuk kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Mungkin harta kita, apa yang kita miliki, keberhasilan kita itu yang bikin kita gagal untuk dipimpin oleh Tuhan. Bahkan mungkin jabatan kita yang membuat kita gagal dipimpin oleh Tuhan. Saudara, salah satu doa saya biar saya tidak menemukan kenyamanan di dalam mimbar ini saudara. Karena saya pun sebenarnya masih dalam prosesnya Tuhan. Saya gak mau temukan tempat nyaman di mimbar. Tapi saya mau temukan tempat nyaman hanya di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara, itu buat kita semua. Jangan kita menemukan tempat nyaman di wah ini simpenan ada semua. Jadi kayaknya saya oke lah corona ini. Nah itu menemukan kenyamanan di dalam kekuatan sendiri saudara. Tapi marilah kita menemukan kenyamanan di dalam pimpinannya Tuhan. Amin saudara, di dalam pimpinannya Tuhan. Nah tuntunan Tuhan kadang-kadang nih saudara, saya mau masuk terakhir nih. Tuntunan Tuhan kadang-kadang gak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ada pimpinan Tuhan di luar bayangan, di luar pikiran kita, di tengah-tengah goncangan ini. Ada satu polanya Tuhan yang berbeda sekali. Nah karena itu saudara, di tengah-tengah goncangan ini, saya mau ajak saudara memperhatikan bahwa setiap generasi itu akan melalui sebuah perubahan. Amin saudara. Ini goncangan kali ini nih saudara, bukan sebuah goncangan yang biasa. Soalnya kalau namanya virus, dari dulu udah banyak namanya virus saudara. Virus flu burung, flu Hongkong, SARS, Ebola, macam-macam. Tapi kok virus corona ini nih, yang justru kemungkinan untuk mematikan orangnya paling rendah. Ebola lebih tinggi. Orang terjangkit cacar air lebih tinggi daripada kena coronavirus ini. Tapi kenapa yang ini nih bikin satu dunia gonjang ganjing loh. Waduh gitu. Padahal dari dulu udah banyak jenis penyakit, aduh macam-macam lah. Kenapa satu kali ini tuh bisa begitu hebat? Nah saya mau ajak saudara lihat, goncangan kali ini nih ada sebuah perubahan yang akan dicatat sejarah, yang akan merubah sejarah kehidupan manusia. Ada sebuah sejarah yang akan berubah saudara. Karena itu setiap generasi mengalami perubahan saudara. Nah tetapi mungkin kadang-kadang di tengah perubahan itu mesti ada sesuatu yang sifatnya radikal yang terjadi seperti ini. Nah karena itu saudara, kita di dalam budaya barat yang buat kita yang lahir atau berusia 30 tahun, kita mungkin 30 tahunan dan lain-lain, kita melihat ya, saya mau ajak saudara bisa Google juga, ada satu badan namanya Barna Group yang dipimpin oleh David Kinnaman itu, dia mencatat sebuah survei dikatakan bahwa saat-saat ini ada banyak generasi yang tidak mempunyai gereja. Jumlah orang-orang yang tidak mempunyai gereja ini jauh lebih banyak daripada jumlah gereja. Jadi saudara, saya mau ajak saudara melihat ya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di sini dan kita harus menangkap itu.
Supaya kita tidak terbawa oleh arus ketakutan. Kita melihat bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Ini akan ada perubahan besar-besaran saudara. 48 kaum milenial yang lahir tahun 84 sampai 2002 itu dapat disebut post-Christian dalam kepercayaan dan pandangan mereka. Nah itu yang akan mau di shifting, ada shifting besar yang Tuhan mau kerjakan ini saudara. Dan saya pikir perubahan yang kita lihat di sekitar kita ini mungkin dilihat pada tingkat yang sama dengan apa perubahan yang terjadi seperti ini saudara. Sebelum zaman Konstantinus, pertobatan Konstantinus, itu ada perubahan karena ada banyak hal yang terjadi. Perang besar, ada banyak politik kotor semua yang terjadi. Saudara bisa baca sejarah. Yang kedua, perubahan terjadi dari mesin cetak kepada printing di rumah. Itu perubahan besar juga saudara. Perubahan yang sangat besar. Nah, Tuhan sedang mengerjakan hal yang sama. Jadi seperti apa masa depan gereja? Jadi saya mau ajak saudara lihat. Saya sadar bahwa saya nggak bisa membuat sebuah prediksi. Karena itu hal yang berbahaya. Karena itu saya hanya mengajak saudara memikirkan dan mempunyai sebuah pandangan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan saudara. Nah saya mau ajak saudara lihat. Yang pertama, goncangan ini terjadi ya saudara. Yang pertama, potensi untuk keuntungan masih lebih besar dari potensi yang kehilangan. Dalam semua perubahan saudara, di bumi ini ya selalu ada teori ini. Selalu ada potensi untuk rugi dan untung. Selalu ada begitu. Setiap perusahaan yang mau naik kayak saudara lihat Yoshinoya itu kayak beberapa retail mereka rubah lambang, rubah itu karena mereka mau adakan perubahan untuk menjadi lebih baik, lebih untung banyak. Tapi dalam setiap perubahan selalu mereka pikir dengan teori ini, potensi keuntungan harus lebih besar daripada potensi kehilangan. Nah di dalam perubahan ini saudara, gonjang ganjing ini, kan ada banyak gereja maksudnya gereja jadi nggak ibadah di rumah atau ibadah online. Nah dari kegoncangan ini saudara, kita harus lebih percaya dan saya percaya yakin sekali kenapa? Karena janjinya Tuhan. Kalau Tuhan berjanji pasti dilakukan dan kalau janjinya Tuhan selalu ada yang diuntungkan itu Tuhan. Amin saudara? Yang diuntungkan Tuhan bukan iblis. Itu janjinya Tuhan. Karena itu potensi untuk keuntungan lebih besar akan lebih banyak daripada potensi yang kehilangan. Memang saudara, kali ini kita lihat bahwa apa yang dunia sedang setiap kali saya percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan selalu punya maksud yang luar biasa. Amin saudara. Seputus asa atau senegatif mungkin kalau orang melihat masa depan gereja, kita harus mengingat diri kita sendiri bahwa gereja adalah idenya Tuhan, bukan idenya manusia. Amin saudara. Itu Tuhan punya inisiatif di atas batu karang ini. Nah kita lihat itu akan selamat dari kesalahan kita dalam menilai segala sesuatu. Nah tadi tadi pagi juga sebenarnya ada meeting saya dan Pak Hadi dan pengurus yang di ICC juga. Kita lagi berpikir mereka gitu, lagi pikir mau tetap buka apa enggak. Mau tetap buka apa enggak. Nah mereka ngomong dulu, saya kalau nggak ditanya saya diam dulu lah. Oh gimana Pak Sam? Ya kalau saya dibuka terus. Karena menurut saya gereja punya sifat komunial, persekutuan. Ini lebih baik daripada sel grup di rumah untuk saat ini. Karena sel grup di rumah kita duduknya lebih dekat. Benar nggak saudara? Kita duduk lebih dekat. Potensi terjangkitnya makin lebih dekat. Untuk saat ini kalau mau dilihat dari situasi. Jadi mesti berhikmat juga. Ini kan tempat besar, masih ada jarak. Kita pun udah nggak salaman lagi. Kalau ada yang salaman itu personal reference.
terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada yang mau simiste, yes, terserah. Ada yang mau dadah, kiss bye, boleh juga. Tapi tetap ada, karena sifat gereja komunal. Nah kenapa saya bilang tetap ada? Justru lagi saat-saat yang seperti ini saudara, ada satu orang bilang juga, ya terserah sih Pak mau buka apa tutup, tapi kalau buka apa nggak enak sama orang-orang sekitar, kalau mereka lihat yang lain tutup kita buka. Nah Pastor Bill pun telepon saya, kita meeting, mereka tetap buka saudara. Biasanya orang bule very concerned. Saya mengerti kenapa gereja yang besar tutup, masalah liability. Masalah liability, tapi sekali lagi kita harus memberikan pintu terbuka tapi dengan sifat yang tadi itu. Dengan sukarela, mau datang, datang. Saudara rasa nggak takut datang, nggak perlu datang. Tapi saudara datang, datang. Itu iman saudara, itu keputusan saudara. Saudara datang sendiri. Tetap harus seperti itu, diberikan pilihan. Nah saya jelaskan juga tadi pagi bahwa kalaupun orang akan sedikit, less people, we expect less people. Tapi hari ini luar biasa, saya expect tadi lebih sedikit loh saudara. Tapi hari ini banyak orang datang. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya, banyak orang datang. Walaupun oma-oma banyak yang hadir. It's okay, understandable, biasa, itu nggak ada apa-apanya. Nah tapi alasan itu saudara, kenapa saya bilang tetap buka, kita nggak pernah tahu kalau pada hari Minggu itu ada orang kesusahan. Ada orang susah, ada orang ribut di keluarga. Karena mungkin persediaan makan gak ada semua, suami, istri, anak-anak ribut semua. Ada orang susah butuh pertolongan, semua pintu tertutup. Tapi begitu mereka lihat pintu gereja terbuka, dia datang ke gereja. Amin saudara. Karena gereja justru dalam saat ini, biarlah gereja dipakai Tuhan secara lebih untuk menyatakan kasih kepada banyak orang. Amin saudara. Kasih kepada banyak orang. Dari situ pintu gereja tetap terbuka. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang lalu lalang. Tiba-tiba ada orang, ada mobil kurir, orang kerja tabrak atau apa, atau orang susah seperti apa nggak pernah tahu. Tapi kalau mereka lihat ada pintu terbuka, mereka tahu mereka bisa dapat pertolongan di situ. Jadi saya bilang tetap pintu gereja terbuka. Karena itu potensi lebih besar, potensi yang menguntungkan masih lebih besar. Yang kedua saudara, memang nanti yang kedua nah satu lagi ya. Gereja-gereja yang mencintai model, gereja-gereja yang mencintai model mereka lebih dari misi akan mati. Nah maksudnya gini, kita harus bisa bedakan ya saudara, kita harus bisa bedakan banyak di sidang-sidang individu, di gereja-gereja yang memang masih agak sedikit kurang jelas. Nah maksudnya saya model dan misi saudara. Nah ketika mobil ditemukan, itu kuda dan keledai, pengusaha-pengusaha kuda dan keledai banyak yang kesusahan. Tapi setelah mobil ditemukan, manusia mengalami perubahan sejarah. Bisa traveling untuk jarak yang lebih jauh. Misinya apa? Traveling. Tapi modelnya bisa mobil, bisa kuda, bisa keledai. Itu model. Tapi misi harus jalan. Seperti pengusaha jam terkenal, ini sejarah besar yang sangat terkenal di Swiss. Waktu pada jam, belum ada jam digital saudara. Masih analog. Bangga dengan produknya. Tapi zaman berubah. Shifting terjadi. Begitu masuk zaman digital, mereka menolak untuk berubah. Dan lihat apa yang terjadi. Karena apa? Misinya adalah orang perlu tahu waktu. Model itu bisa berubah-berubah. Tapi misi harus tahu. Jangan gereja tersesat. Gereja sekarang 10 tahun terakhir ini saudara udah kayak entertainment. Bener gak? Itu di Indonesia saya pikir, wih luar biasa ya. Lighting ya. Kita nih mah ya udah ketinggalan lah. Di Indonesia tuh pakai LED, digital itu bisa ada ratusan dan miliar rupiah loh yang di spend. Dengan lighting, lampu, aduh. Dan akhirnya gereja lost di dalam model. Itu terus.
Nah, kenapa Tuhan lakukan goncangan ini, saudara? Tuhan mau merubah mega church. Dia lagi mau shifting. Karena apa, saudara? Zaman penuaian sudah datang. Amin. Zaman penuaian sudah datang. Dan kalau kita sebelumnya mungkin pikir ya, oh zaman penuaian. Gereja-gereja besar lah seperti Joel Osteen, si Anu, si ini, Joyce Meyer, semua mereka pasti yang ada bisa menuai. Enggak. Penuaian juga akan dilakukan oleh gereja kecil seperti kita. Amin, saudara. Makanya gereja harus buka. Karena kita gak pernah tahu siapa yang mau datang. Tahu-tahu ketakutan apa kita doakan, terima Tuhan. Justru saudara saat ini nih, revival sebenarnya akan datang di Amerika. Amin, saudara. Kebangunan rohani akan datang. Karena itu kita gak bisa lagi mencintai model lebih daripada misi. Misi gereja adalah memuridkan semua bangsa, baptislah mereka, ajarlah mereka supaya mereka bisa menjadi seperti Kristus. Itu misinya gereja. Tapi banyak gereja yang udah tersesat lewat modelnya. Kita mesti pasang lampu nih, kita mesti ini gitu. Sampai kayak diskotik apa-apalah gitu. Kita mesti biar keren. Itu model. Tapi lupa misinya nih. Bahwa jemaatnya nih perlu diperlengkapi. Kita perlu gini Pak, sekarang lagi tren. Kita perlu TikTok, kita perlu video begitu. Aduh udah gak zaman. Justru lagi digoncang, sebenarnya Tuhan lagi mau peres. Apa the essence dari gereja? Orang yang ke gereja bukan hanya cuma duduk terus kita layani. Itu namanya konsumer. Kita bukan konsumen. Tapi kita datang untuk mau dirubah. Ini sekolah kehidupan di mana kita datang, kita belajar dan kita diubah. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita diubah di sini. Makanya jangan gak bisa lagi seperti itu saudara. Bukan kita lihat model. Jangan lupa misinya saudara. Nah kita lihat sekarang yang mimpin apa saudara? Apple, Samsung itu mimpin semua. Tapi BlackBerry menolak untuk berubah. Ya. Banyak kalau kita mau mikir itu. Jangan lupa misinya. Model kita bisa ganti-ganti semua. Nah kalau saat ini Tuhan lagi lakukan shifting ya saudara. Tadi dikatakan orang yang tidak bergereja itu kan banyak generasi-generasi ini. Mungkin sementara waktu Tuhan bisa masa penuaian juga bisa dilakukan lewat online. Bisa juga lewat situ. Karena kenapa begitu? Orang-orang yang tidak bergereja mereka tuh hidupnya sama komputer udah kayak apa gitu. Kunci mobil ketinggalan sih biasa aja. Tapi kalau telepon ketinggalan, waduh, ya kan. Orang-orang milenial, anak-anak kita, anak-anak milenial itu waduh. Sama komputer udah deh. Nah waktu mereka browsing ada ibadah keluar, disitulah mereka bisa bertobat. Makanya model bisa berubah. Amin saudara. Nah dari situ mereka juga akhirnya stay di rumah. Anak-anak ke sekolah, orang bisa kerja dari rumah. Kenapa begitu? 3 minggu, saya 3 tahun. Pokoknya kerja dari rumah semua. Yang kalau syukur company gede-gede masih dapat bayar saudara. Apple semua sebanyak bayar-bayar lah gitu. Saya company-nya kebetulan Papaya. Jadinya gak dapat bayar. Bukan Apple gitu jadi pikir ya ini mah cuma dapat Papaya aja deh gak bisa ini. Nah kalau dari situ saudara kita pikir kenapa begitu? Karena apa? Tuhan lagi memulihkan setiap keluarga. Biar ada jam banyak di keluarga. Mama, papa semua ketemu anak-anak kumpul. Ada baiknya. Saudara pernah pikir itu ya? Jadi lagi gereja gini orang ada sakit apa semua kumpul. Kita online gereja ada streaming. Yuk sebelum streaming semua udah depan siap komputer. Depan ini kita bawa keluarga. Keluarga jadi ngumpul. Keluarga akhirnya jadi bisa dengar firman. Apakah itu bukan pekerjaan Tuhan saudara? Dibikin seperti itu. Makanya kita tetap terbuka, tapi kita tetap nanti ada streaming buat siapa yang gak bisa datang, saudara bisa nonton online. Bahkan memberi pun bisa dibikin jadi online. Bisa memberi secara aplikasi, kirim kemana-kemana masih bisa. Bank dari gereja kita, Bank of America ada Zelle, saudara bisa Zelle nanti. Mau beri dari mana juga bisa. Nah jadi kita lihat ini Tuhan lagi shifting saudara. Karena apa? Tuhan pakai model-model, nanti gereja-gereja akan kembali gereja yang kecil-kecil saudara. Rumah, persekutuan,
Dari situ lagi. Karena Tuhan izinkan ini. Itu ajaibnya kalau kita dalam zaman ini tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, kita sanggup melihat hal-hal ini. Orang di luar sana nggak sanggup melihat ini. Yang mereka lihat cuma di mana ya masih bisa beli beras, di mana masih bisa beli tisu dan lain-lain. Itu yang jadi pikiran mereka cuma itu aja, saudara. Semua udah pada tutup, Pak Sem, nggak bisa gini. Udah ketakutan gitu. Saya pikir ini penyakit ini juga bukan penyakit diare ya. Kenapa orang beli tisu banyak gitu? Ya kan? Itu juga enggak, udah terus prot gitu kan secara uncontrollable kan enggak gitu ya. Kenapa kok tisu banyak gitu? Dibeli. Ya itu mungkin itu cuma joking aja saudara ya. Tapi dibilang ya kita lihat model yang Tuhan pakai, Tuhan mau rubah. Tapi juga dalam saat bersamaan ini adalah satu timing yang tepat untuk setiap gereja memikirkan ulang apakah saya sudah menjalankan misi dari Tuhan apa belum. Itu. Karena ada gereja juga, kita juga tutup gereja-gereja gede juga tutup, kita tutup ikut-ikutan. Kayaknya itu tren, enggak, itu bukan begitu. Mau buka juga kita coba itu, enggak bisa gitu juga saudara. Jadi model bisa berubah, nah ini dia, gereja yang berkumpul di sini untuk tinggal nih saudara. Jadi kita lihat di sini saudara, kenapa semua ini terjadi saudara. Tadi juga yang model ini ya saudara, kalau saudara ingat dulu zamannya kaset. Pita itu. Kalau kita suka lagu nomor 3, kita mesti rewind, tunggu gitu ya. Habis dari kaset, terus ada CD player. CD player ada LCD. Habis itu ada MP3, sekarang semua udah digital platform. Itu kan yang penting apa? Misi, orang perlu, orang baca. Yang orang perlu adalah baca. Sekarang udah ada digital book juga ada. Model bisa berubah. Tapi misi jangan sampai pernah berubah. Nah gereja yang berkumpul ya saudara. Dikatakan di sini bahwa sementara ada gereja-gereja yang harus menghadapi fakta. Karena memang gereja secara inheritance kita mewarisi segala sesuatu yang dari kebenaran firman Allah. Bahwa firman Allah pernah bilang janganlah janganlah engkau menghindar atau menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah artinya ada komunial, ada persekutuan. Kenapa gereja tetap buka saudara? Karena pada waktu mungkin kalau kita sendiri, kita gampang diserang iblis. Bercerai kita runtuh, bersatu kita kuat. Amin saudara. Waktu kita sendiri di rumah, ya kalau di rumah kita ada anak semua rame enak. Tapi kalau kita sendiri, siapa yang kasih kekuatan buat kita? Makanya kita mesti datang. Karena pada saat kita datang, kita dikuatkan. Ketemu orang senyum sama kita, wah ternyata masih ada harapan. Itu kenapa gereja mesti buka. Karena waktu datang kita dapat. Kita di api yang kecil. Kalau api yang kecil saudara pernah bakar barbecue ya, yang dari arang itu. Kalau arang satu kita pisahkan, lama-lama mati dia. Tapi arang yang kecil kita deketin sama arang yang lain lagi. Saling memanaskan, kita saling memberi kekuatan. Makanya kenapa gereja harus tetap terbuka. Karena ini persekutuan nih, saling menguatkan. Ibu Leli puji Tuhan dalam kondisi kakinya sakit gitu masih datang. Karena dia tahu hati yang gembira lebih daripada obat. Kalau kita datang, kita di rumah suntuk, wah tisu udah mau habis segala macam. Pokoknya semua urusan tisu aja deh. Gini daripada gini ke gereja ya kan. Ketemu Pak Aseng, ketemu Pak Sem, ketemu Ibu Lina, wah rame ya kan. Kembali didengar ocehan yang menggelora itu pokoknya kan. Wih nih jadi sukacita. Kalau di rumah cuma ngeliat jendela, tembok. Ya ilah saudara, udah kita gak sakit jadi sakit loh saudara, bener. Itu gara-gara semangat yang patah mengeringkan tulang itu. Makanya saya buka gereja juga ada landasan Alkitabnya. Goncangan ini juga saya ajak saudara melihat kenapa kau gereja buka. Supaya kita lebih menghargai nih kekompakan kita saudara, amin. Kebersamaan kita lebih mengasihi, lebih bersama lagi. Makanya dikatakan seperti itu saudara. Dan keempat, kekristenan konsumen akan mati. Nah ini. Dengan orang-orang yang mau dimuridkan dan tidak egois akan muncul. Ini memang zaman Tuhan lagi menampi ya saudara. Wah mana yang benar akan kelihatan benar.
Mana yang pura-pura akan kelihatan. Mana yang gak baik akan kelihatan. Makanya dikatakan kekristenan yang konsumen, yang semua untungnya apa sih buat saya? Gitu. Untungnya apa buat saya? Saudara, kalau saudara terima video yang saya kirim ya. Nah itu saudara mengertinya gimana? Ya pengumuman, maksudnya juga satu reassurance, mari kita tetap datang ibadah. Nah saya ajak saudara bawa tisu basah, hand sanitizer tuh sebenarnya buat kita sendiri juga. Buat saya juga, buat kita aja sendiri, buat masing-masing gitu loh. Nah kalau kita bisa bantu Pak Leo, Pak Aseng, meja yang kita mau nanti make buat makan, kita bantu buat bersihin. Itu kan sesuatu yang baik ya saudara. Artinya gereja gak nyuruh jemaat datang, terus kita suruh kalian jadi pembantu di sini buat bersih-bersih. Enggak begitu kan? Tapi ada orang yang merasanya seperti itu. Tapi enggak tanya sama saya. Iya. Sekarang begini ya saudara. Kalau kita bikin sesuatu buat Tuhan ya, we take ownership. Kita nginep di hotel pun, ya kita tahu kita bayar. Kalau kita mau naik gini atau apa, ya kita ada ranjang atau apa, ada orang yang picky sekali ya, ke hotel manapun bawa spray sendiri gitu. Ya nggak tahu, pokoknya yang kecuali udah mahal sih lain. Dibersihin gitu. Kalau ini rumah Tuhan, kita beribadah di sini, ini tempat kita, ya kita juga mau bersihin sendiri gitu saudara. Bukannya gereja mau nyuruh-nyuruh orang enggak, tapi di mana rasa kepemilikan kita. Karena itulah ciri-ciri orang Kristen yang konsumen. Gue udah kasih persembahan perpuluhan, masa gue disuruh-suruh di gereja? Loh tuh. Pak Sam lucu, maksudnya diem-diem gitu ya, saya kadang bisa galak juga saudara. Maksudnya saya gitu-gitu, bisa tegas biarin aja saya bilang. Hidup saya yang kasih duit ke saya Tuhan gitu. Ya kan? Saya nggak inilah, ini pelajaran juga buat hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang, aduh gak enak nanti orangnya nggak ke gereja. Lebih takut sama Tuhan lah. Amin saudara. Daripada sama orang. Sekarang orang lebih takut corona daripada takut sama Tuhan. Corona. Jadi kita juga gak bisa ke corona tuh. Kan lebih takutnya sama corona daripada takut sama Tuhan. Orang Kristen tuh aneh. Lebih takut sama setan, sama hantu. Takut. Setan udah dikalahkan saudara. Amin. Iblis sudah dikalahkan. Takutlah sama Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Takutlah sama Tuhan. Kalau yang benar-benar, kalau yang salah kita mesti berani bilang salah tuh. Karena kesian sama jemaat yang lain. Kalau bisa diselubungi spirit yang negatif, itu kan toksik saudara. Sampai semua juga akhirnya jadi takut, nggak boleh begitu. Kita mesti berdiri, ini salah, nggak boleh, maaf ya tapi kamu salah, nggak bisa begitu. Karena mempengaruhi yang lain. Jadi kita lihat nggak bisa, saya udah gini tapi suruh bersihin, ini bukan buat bersihin gereja. Tapi buat diri kita, ini saya tadi gini kan, lap. Ini udah jadi kebersamaan perjanjian sama Pastor Bill. Main keyboard semua nih, pokoknya yang bisa disentuh tangan akan kita bersihkan. Itu bukannya kebaikan buat kita juga. Tapi ada yang merasa disuruh-suruh. Wah itu salah. Itulah salah satu ciri orang Kristen yang konsumen. Saya datang, apa untungnya saya datang ke gereja sih? Untungnya apa buat saya? Semua buat saya dan saya terus. Kita gak ke gereja karena kita takut gini-gini. Itu kan akhirnya kelihatan yang benar-benar punya iman dan yang gak punya iman. Kalau memang saudara sudah berumur, ya memang dari informasi dari WHO udah kasih tahu kok paling banyak menyerang orang-orang yang berusia. Tapi sore ini orang-orang yang berusia juga banyak saudara. Banyak. Mereka tapi tetap datang. Amin saudara. Jadi justru dari sini nih saudara, Tuhan lagi bikin benar-benar tuh perbedaan. Digoncang supaya lihat yang asli mana, yang palsu mana loh. Itu. Amin saudara. Orang juga pakai make up kan gitu kan. Ini Estee Lauder nih Pak Sam. Kalau matahari sama hujan gak meler ya kan. Kelihatan pasti gitu kan. Semua dilihat under the tekanan gitu, under pressure kelihatan. Ini alisku dan iniku nangis 7 hari juga gak luntur Pak Sam.
Tapi kalau tidur matanya melotot, nggak bisa tidur. Karena ya kan. Justru di goncang ini saudara akan dilihat mana yang asli, mana yang benar-benar sama Tuhan. Saya lihat ya saudara, gereja-gereja, saya sempat ngelihat beberapa gereja-gereja Indonesia. Memang banyak juga yang gak datang. Tapi rata-rata gereja-gereja Indonesia semua banyak yang cukup-cukup besar ya. Saya gak perlu sebutkan namanya, tapi rata-rata pemimpinnya datang semua. Pemimpinnya, pelayannya datang semua. Karena ya begitu. Jadi sekali lagi saudara, kekristenan ini adalah saat-saat di mana Tuhan akan bikin perbedaan saudara. Nah hari Minggu akan menjadi lebih banyak tentang apa yang kita berikan daripada apa yang kita dapatkan. Amin saudara. Kita pergi gini juga resikonya gede. Saya ngerti ada orang, pas saya bilang, saya ngerti resiko nih kita begini juga. Resiko. Tapi kalau ikut Tuhan, it's not about us anymore. Amin saudara. Udah bukan tentang kita. Kita toh mati gak harus tua. Mati gak harus sakit. Kapan aja kita bisa mati. Amin saudara. Gak perlu dari tunggu kena corona. Ditabrak mobil Toyota Corona pun bisa mati. Di Indonesia tuh ada Toyota Corona. Di sini gak ada. Corolla, Corona. Gak ada. Jadi justru akan lihat minggu-minggu setiap ibadah akan menjadi satu momen dari apa yang kita bisa berikan. Saudara pergi, ini saudara berikan sesuatu loh saudara. Amin saudara. Saudara berikan kehadiran saudara untuk orang lain. Kalau begini orang lain lihat kita nih yang muda ya. Kita lihat Tante Sin, kita lihat Pak Teddy, Ibu Leli, Pak Teddy yang kedua, Ibu Shirley ya kan. Kita semua nih yang hadir. Bahkan Tini, dia gak kena baby sih safe ya kan. Tapi yang kita nih kan harus menghadapi apa yang namanya risiko. Tapi kita hadapi saudara, amin. Sebenarnya bisa di rumah, Ibu Leli juga bisa tunggu aja YouTube-nya, ya gampang. Bisa berdoa, tapi kita datang. Karena apa? Kita berikan sesuatu bukan hanya sama Tuhan, tapi sama sesama kita. Saya kalau ketemu Pak Aseng, wah, kita berdua mah hak aja udah saudara. Kita pokoknya don't care, Ya kita percaya. Nah, kita kan juga jaga kesehatan bersihan masing-masing semua ya ini. Tapi kita yang terakhir nih saudara. Hari Minggu ibadah akan goncangan ini akan buat gereja Tuhan tuh ya saudara. Lebih mengarah dan kembali kepada misi dan panggilan gereja. Karena apa? Kasih pasti harus memberi. Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal buat manusia saudara. Kalau kita gak mau ke gereja cuma karena takut corona, Tuhan ngasih anaknya ketika kita masih berdosa. Dia gak mau ngirim, kalau sebelum dia kasih Tuhan Yesus gitu. Tunggu deh, kalau kita tanya dulu ya Allah Bapa, kita survei dulu. Ini kira-kira penerimaan berapa persen gitu, gak ada begitu saudara. Dia bilang sebelum kita percaya, sebelum kita diselamatkan, sebelum kita mau, dia udah mati dulu buat kita. Itulah, makanya hari Minggu ini saudara, hari Minggu-minggu ke depan ini akan jadi tema kita bersama. Dan sore ini memang ini yang jadi pikiran saya dalam minggu-minggu ini. Kegelisahan saya, pergumulan saya sama Tuhan, saya harus menguatkan jemaat Tuhan. Jemaat ini harus benar-benar solid, benar-benar keluar dari zona ketakutan saudara. Biar kita terlepas, karena apa? Kita sekarang mengerti. Oh saya ngerti kenapa Pak saya mau ke ibadah hari Minggu. Karena ya ini saudara. Karena ini, 5 alasan ini saudara. Kita memang dimurnikan, tapi kita mempunyai satu view, satu pandangan pengertian yang orang lain gak lihat. Pandangannya apa? Tuhan lagi mau rubah nih. Sejarah besar akan terjadi saudara, sejarah besar, shifting besar-besaran. Dan gereja Tuhan juga akan diubah oleh Tuhan. Kita nih sebenarnya yang jadi saksi dari pekerjaan Tuhan. Orang lain di sana gak akan ngerti saudara. Tapi kita lihat dari kacamata Tuhan. Karena kita ada di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Amin saudara. Yang tidak tergoncangkan. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kiri hanya ada dua saudara, orang yang menonton dan orang yang terjatuh. Saudara mau jadi orang yang menonton? Kita akan melihat 1000 rebah di kiri kita, 10.000 di kanan kita. Ada yang tergoncang dan ada yang tak tergoncang. Yang tak tergoncang itu yang nonton saudara. Karena apa? Ya kita masuk dalam proses Tuhan, ikut. Dari situlah saya mendengarkan banyak pendeta yang dari gereja bule dan lain-lain saudara. Tapi saya berdoa biar Tuhan FIC punya pesan khusus dari Tuhan. Amin saudara. Dan ini pesan Tuhan sore hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan ini saudara jadi pewahyuan, jadi rema, pewahyuan, jadi pesan Tuhan personally buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau rubah sesuatu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya sumber pengharapan kami terletak di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya di tengah-tengah kegelisahan dunia, di tengah-tengah kegoncangan yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Mu. Sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan saja bumi, tetapi langit juga. Dan dari situ kami percaya Tuhan, bahwa goncangan kali ini, virus sudah banyak ada lalu lalang dalam bumi ini, saudara, dalam bumi ini. Tetapi kali ini ada satu jenis virus yang membuat satu dunia tergoncangkan. Dan kami melihat apabila ada sesuatu goncangan besar yang signifikan terjadi, kami percaya Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang melakukan shifting dan perubahan total. Bukan hanya dalam kehidupan orang-orang percaya, tetapi juga di dalam kehidupan gereja Tuhan. Biarlah kami boleh dipersiapkan, boleh kembali kepada hidup kami yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang tergoncang akan digoncangkan dan yang tak tergoncangkan tidak akan tergoncangkan. Dan biarlah kami boleh berada di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami mengerti kenapa gereja ini tetap akan terbuka dengan sifatnya yang sukarela. Karena kami percaya waktu penggoncangan ini pun akan menjadi waktu penuaian jiwa-jiwa. Waktu di mana Amerika akan dibuat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Di mana kebangunan rohani akan terjadi. Bukan hanya di dalam negara ini, tetapi di setiap rumah tangga, di dalam setiap keluarga. Ada kebangunan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa tangan kuasa-Mu yang besar sedang mengerjakan pekerjaan yang indah dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami diizinkan tinggal di rumah, kalau anak-anak mungkin harus ada di rumah, segala sesuatu itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa lewat semua ini ya Tuhan. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu senantiasa menuntun dan memegang kehidupan kami. Sore hari ini kami berdoa, hamba-Mu menumpangkan tangan di atas setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Kami hadir di sini, kami memberikan hidup kami. Kami melewati segala resiko. Karena itu Tuhan, atas otoritas yang Tuhan berikan sebagai hamba Allah, hamba-Mu menumpangkan tangan dan menadakan tangan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap masing-masing jemaat yang hadir sore hari ini akan dibungkus badan hidupnya, pikirannya seutuhnya dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus.
Dan biarlah kami berjalan bukan dengan perasaan kami dan bukan dengan apa yang kami lihat. Kami berjalan dengan iman kami ya Tuhan. Dan sore hari ini kami ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Kami diluputkan oleh segala macam penyakit sampar ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan akan kami lihat. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kalau dalam masalah ini pun Tuhan tolong kami. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kami. Mungkin sistem perekonomian akan tergoncang. Mungkin pendapatan kami akan sedikit bergoyang ya Tuhan. Tapi kami tahu kehidupan kami, sumber berkat kami datang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan sanggup mencukupkan segala sesuatu. Mungkin gaji kami terpengaruh. Mungkin makan kami, segala macam hidup kami jadi tidak nyaman lagi untuk sementara waktu. Tapi sore hari ini kami mau declare bahwa hidup kami adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hidupmu, mencukupi segala kebutuhanmu, baik itu keuangan, material, kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera akan Tuhan karuniakan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hati kami akan diikat, dipeluk oleh kasih Kristus. Sehingga kami dijauhkan dari ketakutan, dari khawatir di dalam nama Yesus. Biarlah kami berdiri menjadi orang-orang percaya yang Tuhan yang lebih daripada pemenang. Karena kami percaya kami berjalan lewat iman dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah menggagalkan janjinya. Tuhan bukan seperti manusia. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Dan sore hari ini kami percaya walaupun dunia boleh bergoncang-gancing, tetapi justru saat ini kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Bahkan kami percaya justru di saat ekonomi kata dunia sedang turun ke bawah, tapi kami percaya kami tetap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dengan segala jalan-jalan-Mu yang ajaib, Engkau sanggup mencukupkan kami. Dan segala kewajiban kami untuk membayar ini dan itu juga akan dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami berdoa sore hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka juga ada di dalam tangan perlindungan Tuhan yang ajaib. Mereka justru dalam saat ini akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan dan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati dan kami dibukakan sore hari ini dengan anugerah-Mu yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Goncangan ini karena Tuhan mengasihi kami, supaya kami dimurnikan. Kami siap dipanggil Tuhan kapan saja. Dan kami siap untuk menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja ini pakailah gereja ini Tuhan. Kami dedikasikan tempat ini sebagai tempat di mana Tuhan hadir. Tempat ini akan selalu terbuka buat setiap jiwa-jiwa. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh dilibatkan Tuhan di dalam masa penuaian. Tuhan akan pakai setiap kami memenangkan banyak jiwa demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati sore hari ini dan kami percaya apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah terpikirkan, itu akan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.